Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dengan saya, Pak Saifuddin, dalam materi Tarikh Islam. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian anak-anakku yang soleh dan solihat, yang cerdas, lagi rajin-rajin? Baik, insya Allah ya. Tetap semangat belajar meskipun nggak ketemu sama teman-teman, meskipun hanya melalui internet. Tetap semangat belajar, dan juga yang paling pokok tetap semangat beribadah. Tetap rajin sholat ya. Iya, tentunya tetap rajin sholat, mengikuti sunnah Nabi dengan rajin berjamaah di masjid. Saya yakin tentu kalian sudah melakukannya itu. Kali ini kita akan melihat bagaimana masa remajanya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad juga sama seperti manusia yang lain kan. Ada saat kecil, ada saat remaja, ada saat pemuda, ada saat dewasa. Maka kita akan melihat bagaimana masa remajanya Rasulullah SAW. Siap? Kita lihat ya. Tentunya tidak semuanya, cuman ada beberapa yang perlu kita lihat. Yang pertama, Nabi Muhammad pada masa remajanya dia menggembala kambing. Pernah menggembala kambing? Tentunya belum ya. Tetapi Masya Allah ya, menggembala kambing itu kalau pada zaman dulu nggak cuma 1, 2, sampai 5. Kambingnya banyak sekali, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Nabi Muhammad yang masih remaja itu seperti apa ya? Paling ya umurnya 12 tahun, 13 tahun, itulah remaja ya. Nabi Muhammad sudah terlatih untuk menggembala kambing yang banyak sekali. Milik siapa kambingnya? Milik orang tuanya? Oh tidak, orang tuanya kan sudah meninggal dan juga bukan orang yang kaya. Beliau menggembala kambing milik penduduk Makkah dengan memperoleh sedikit bayaran. Kalau dulu uangnya namanya dinar. Jadi menggembala kambing untuk memperoleh beberapa dinar. Nabi melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Kambingnya dicarikan tempat yang banyak makannya, dijaga dari serigala yang siap mengintainya. Nabi nggak takut dengan serigala ya. Nabi juga tidak merasa kemudian lemah karena harus menghadapi medan yang berat. Kalau menggembala kambing zaman itu di bukit-bukit, di gunung-gunung dengan panas yang sangat terik. Nanti kalau malam dia juga harus menunggui kambing-kambingnya karena nggak langsung dibawa pulang. Pernah nggak bermalam di tengah alam, apalagi di Arab Saudi? Kalau malam bisa sangat dingin sekali. Nabi tahan dengan itu semuanya. Ini dilalui saat beliau masih remaja. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika usia 12 tahun sudah diajak berdagang oleh pamannya. Berdagang kemana? Berdagang di dekat pasar di rumahnya? Oh tidak, berdagangnya jauh di negeri orang. Namanya negeri Syam. Kalau sekarang Syam itu terletak di negeri Syria ataupun Palestina ataupun Yordania, itulah yang disebut Syam. Jadi Nabi Muhammad berdagang di negeri yang sangat jauh sekali melalui perjalanan yang begitu berat. Maka berangkatlah dia bersama paman-pamannya, khususnya lagi paman Abu Thalib. Tatkala sudah hampir sampai di negeri Syam,
beliau ketemu dengan seorang pendeta Nasrani. Namanya siapa yang sudah kenal? Ayo, pendeta siapa? Pendeta Bahiro. Siapa? Bahiro, ya. Melihat rombongan Nabi Muhammad, pendeta Bahiro mendatangi kafilah atau rombongan Nabi Muhammad, kemudian dia bertanya siapa yang menjadi pemimpin rombongan. Kemudian Abu Thalib mengatakan bahwa dialah yang menjadi pemimpin rombongan. Kemudian dia berbicara kepada Abu Thalib. Apa pembicaraannya? Dia mengatakan, anak ini ya, bakal menjadi orang pemimpin alam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat seluruh alam. Kok tahu kamu dari mana, pendeta Bahiro? Ketika dalam perjalanan tadi saya melihat pohon-pohon, batu-batu di bukit, mereka pada bersujud. Tidaklah pohon-pohon, batu-batu bersujud kecuali kepada seorang Rasul. Oleh karena itu, kalau kamu mau saya nasihati, kamu jangan teruskan bersama anak ini ke Syam. Karena apa? Di Syam mungkin banyak orang Yahudi ngerti ya, calon nabi yang akan menjadi penutup para nabi. Kalau mereka tahu bahwa calon nabi ternyata dari orang Arab, bukan dari golongan Yahudi, mestilah nanti mereka akan memperdayai nabi. Maka sebaiknya jangan meneruskan ke negeri Syam. Maka Abu Thalib pun dia membawa atau mengirim Nabi Muhammad bersama beberapa orang untuk kembali, sementara dia meneruskan perjalanannya ke Syam. Yang ketiga, ketika masih remaja, Nabi Muhammad itu juga pernah ikut perang loh ya. Perang itu menyenangkan apa menakutkan? Saya juga belum pernah ikut perang, tapi kita bisa melihat kan, perang itu menakutkan ya. Banyak di sana orang-orang terbunuh, banyak mereka yang terluka. Nabi Muhammad ketika itu masih berusia sekitar 14 atau 15 tahun, terjadi pertempuran. Negeri Mekah diserbu oleh orang-orang yang ingin mengganggu ketentraman penduduk Mekah. Maka orang-orang Quraisy mereka menghadapi itu, mereka siap bertempur, dan Nabi Muhammad yang masih belia, masih remaja itu, dia juga ikut serta dalam pertempuran itu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Tugas apa yang dia laksanakan? Pada waktu itu karena Nabi Muhammad masih remaja, tentunya belum bertempur di medan laga memerangi musuh-musuhnya, tapi dia membantu paman-pamannya mengumpulkan anak-anak panah ya. Anak-anak panah yang sudah terlempar diambil kembali, kemudian nanti dilemparkan lagi. Itulah di antara masa-masa remaja yang penting-penting ya, yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu menggembleng, tahu menggembleng? Membentuk karakter ya, membentuk watak kejiwaan Nabi Muhammad SAW. Secara fisik dia sudah terbiasa dengan pekerjaan yang keras, pekerjaan yang melelahkan. Demikian pula secara mental, dia sudah terbentuk dengan kedisiplinan, dengan tanggung jawab, dan dengan keberanian. Tentunya banyak lagi anak sekalian tentang yang bisa kita lihat pada masa remaja Nabi SAW. Tapi itu sudah cukup insya Allah, dan akan ada perjalanan Nabi yang lainnya yang akan kita sampaikan nanti. Tapi tunggu pada saat berikutnya. Demikian dari saya. Semoga ini menambah semangat kalian untuk tetap belajar, untuk tetap beribadah, dan senantiasa membantu kedua orang tua. Cukup ya? Kita akhiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.